Waman wama wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Waman bermula lafaz man, wama dan lafaz ma, wa al dan lafaz al itu tusawi menyamai apa man, ma dan al. Ma terhadap isim mausul, zukiro yang telah disebutkan apa ma. Kalau dalam nazum sebelumnya Syekh Ibnu Malik menjelaskan tentang alladzi hanya diperuntukkan bagi laki-laki satu, allati untuk perempuan satu, alladzani untuk laki-laki dua, dan seterusnya. Kemudian kalau man, ma, dan al ini merupakan isim mausul yang sifatnya umum. Artinya bisa digunakan untuk laki-laki satu, bisa digunakan untuk perempuan satu, bisa digunakan untuk laki-laki dua, perempuan dua, laki-laki banyak, ataupun perempuan banyak. Man, ya, man, kemudian ma, kemudian al, ini umum, bisa digunakan untuk semuanya. Dalam arti ketika kita pengen mengungkapkan laki-laki satu, kita bisa menggunakan man. Kita pengen mengungkapkan laki-laki banyak juga dengan man. Tidak perlu ada pergantian atau ada perubahan. Begitu maksudnya. Dan mengenai prakteknya ya, seperti halnya alladzi itu bisa digunakan untuk manusia yang berakal dan sesuatu yang tidak berakal. Begitu juga allati dan seterusnya. Man, ma, dan al juga sama, bisa digunakan untuk yang berakal, bisa juga digunakan untuk yang tidak berakal. Hanya saja untuk man itu lebih sering digunakan untuk yang berakal, sehingga tidak menutup kemungkinan man juga terkadang, jarang ya, terkadang digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, seperti dalam firman Allah, wa minhum man yamshi ala arba, wa minhum, dan itu diantara makhluk-makhluknya Allah, man bermula hewan, yamshi yang berjalan, apa man, ala arba'i atas keempat kakinya. Lah itu man di situ dipakaikan untuk makna hewan, yang dimana hewan itu termasuk makhluk yang tidak berakal, begitu. Jadi man sering digunakan untuk berakal, tapi terkadang dia juga digunakan untuk yang tidak berakal. Kalau ma itu kebalikan dari man. Ma sering digunakan untuk yang tidak berakal, tapi terkadang dia juga digunakan untuk manusia yang berakal. Seperti dalam firman Allah yang terkenal, fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu, nikahlah siapa kalian laki-laki banyak, ma terhadap perempuan, toba yang baik apa ma, lakum bagi kalian, minan nisa'i berupa perempuan-perempuan. Fankihu ma toba lakum, ma itu isim mausul dan dia digunakan untuk makna perempuan, yang dimana perempuan itu ya seseorang yang berakal gitu. Artinya ma terkadang digunakan untuk yang berakal. Kalau al ini sering digunakan untuk yang berakal, sering juga digunakan untuk yang tidak berakal. Kemudian wahakaza dzu inda tayyin syuhir. Wahakaza dan itu sebagaimana tersebut, dzu bermula lafaz dzu, inda toyyin menurut kabilah toyyi, syuhir yang dimasyhurkan apa dzu. Kemudian menurut kabilah toyyi bahwa
yang namanya lafadz zu ini juga berlaku sebagaimana man, ma, dan al. Artinya menurut Qabilah Toyi, zu itu merupakan isim mausul yang umum, artinya bisa digunakan untuk laki-laki satu, bisa digunakan untuk perempuan satu, dua, ataupun tiga gitu. Tapi ini hanya menurut Qabilah Toyi, sehingga dalam pembahasan Syekh Ibnu Malik dalam bab mu'rab mabni itu kan ada keterangannya dalam pembahasan asma'u sittah. Beliau mengatakan min zaka zu in suhbatan abana, di antara asma'u sittah adalah lafadz zu jika dia menunjukkan makna sohibun, jika dia menunjukkan makna pemilik. Nah, kalau seandainya zu-nya ini tidak menunjukkan makna pemilik, makanya zu-nya itu zu yang ini, zu to'iyah namanya, zu at-to'iyah, yakni zu yang tergolong termasuk isim mausul begitu ya, sehingga zu itu bisa digunakan untuk isim mausul dari laki-laki satu, dua, atau tiga, atau perempuan satu, atau dua, atau tiga menurut Qabilah Toyi, sehingga oleh ulama nahwu zu ini dinamakan sebagai zu at-to'iyah. Kalau zu yang bermakna sohibun itu ya bukan kategori isim mausul, tapi kategori al-asma'us sittah ya. Sehingga beda nanti kalau seandainya zu atau iyah ini mabni, sebab dia isim mausul kan, semua isim mausul itu hukumnya mabni. Kalau zu yang bermakna sohibun itu ya mu'rob, kemudian tanda i'robnya ya seperti halnya al asmaul sittah yang lain, yakni rofaknya dengan tanda wawu, nasabnya dengan tanda alif, jarnya dengan tanda ya. Kemudian wakallati aidon ladaihim zatu wa maudi allati atazawatu. Wakallati dan itu seperti allati aidon juga ladaihim menurut Qabilah Toyi, zatu bermula lafadz zatu. Wa maudi allati dan di tempatnya lafaz allati ata datang, apa zawatu lafadz zawatu. Masih menurut Qabilah Toyi bahwa lafadz zatu itu juga termasuk isim mausul yang nanti maknanya itu seperti halnya allati, yakni isim mausul untuk perempuan satu ya. Allati itu adalah isim mausul untuk perempuan satu. Menurut Qabilah Toyi bahwa lafadz zatu ini sama dengan allati dalam hal dua-duanya menjadi isim mausul untuk perempuan satu, begitu maksudnya. Kemudian wa maudi allati atazawatu ini juga masih menurut Qabilah Toyi bahwa lafadz zawatu ini menempati posisinya allati. Allati dalam nazum yang sebelumnya bila iwalatil lati jumi'a itu adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan perempuan banyak ya. Allati atau allati tanpa ya ataupun dengan ya itu adalah isim mausul yang digunakan untuk menunjukkan perempuan banyak. Nah, menurut Qabilah Toyi, lafadz zawatu itu juga termasuk isim mausul yang digunakan untuk menunjukkan perempuan banyak sebagaimana lafaz allati. Gitu ya. Menurut kalangan Qabilah Toyi bahwa zu itu adalah isim mausul yang umum, artinya dia bisa dijadikan isim mausul untuk laki-laki satu ataupun dua ataupun tiga, bisa juga untuk perempuan satu, dua ataupun tiga. Kalau zatu menurut mereka ya, menurut Qabilah Toyi ini seperti allati, berarti zatu adalah isim mausul yang digunakan untuk perempuan satu.
Kemudian zawatu masih menurut qabilah Toyi, ini digunakan untuk menunjukkan perempuan banyak sebagaimana allati gitu. Kemudian wa mislu madza ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalami. Wa mislu ma, dan itu menyamai ma isim mausul. Za bermula lafaz za ba'da mastifhami, setelah ma istifham. Auman, atau setelah man istifham. Idza lam tulgha, ketika tidak dinonaktifkan apa za, ketika tidak dinonaktifkan apa za fil kalami, dalam kalam. Kemudian yang selanjutnya isim mausul yang umum adalah za. Za ini menyamai ma, maksudnya menyamai dalam hal dua-duanya sama isim mausul yang umum. Umum itu maksudnya bisa digunakan untuk laki-laki 1, 2 ataupun 3, atau perempuan 1, 2 ataupun 3 gitu ya. Cuman untuk za dia bisa menjadi isim mausul yang umum, syaratnya adalah dia harus terletak setelah ma istifham atau terletak setelah man istifham gitu. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua adalah dia harus tidak dinonaktifkan, dalam kurung dia harus difungsikan dalam sebuah kalam. Artinya dia harus punya makna tersendiri gitu. Jangan sampai dia tidak memiliki makna. Itu dua syarat agar za dikategorikan sebagai isim mausul yang umum ya. Di bawahnya itu ada contoh man za ja'aka. Nah, za ini bisa dikategorikan isim mausul dengan syarat. Pertama, dia terletak setelah man istifham. Oke. Dalam contoh man za ja'aka itu sudah ada, man istifhamnya sudah ada. Kemudian syarat yang kedua, za ini harus difungsikan, tidak boleh dibatalkan atau tidak boleh dianggurkan gitu. Sehingga kalau seandainya dianggurkan, dia bukan termasuk isim mausul, tapi merupakan bagian dari isim istifham. Sehingga ketika kita maknai begini, manza bermula siapa, itu ja'aka, datang siapa manza terhadapmu, berarti za-nya ini dibatalkan atau dinonaktifkan ya. Kalau maknanya seperti itu, manza bermula siapa, itu ja'aka, datang siapa man terhadapmu ya. Za-nya dinonaktifkan. Za-nya ini merupakan bagian dari isim istifham man, sehingga dia bukan isim mausul kalau begitu cara pemaknaannya. Tapi seandainya cara pemaknaannya adalah man bermula siapa, itu za orang, ja'aka yang datang siapa za terhadapmu. Kalau begitu za-nya ini menjadi khobar, man-nya itu adalah menjadi mubtada, berarti za-nya ini difungsikan. Seandainya difungsikan, maka dia dikategorikan sebagai isim mausul begitu ya. Tinggal di ini saja, maksudnya si za syarat pertama dia dinamai sebagai isim mausul adalah dia terletak setelah man istifham, seperti contoh yang ada itu dua, man za ja'aka, mannya itu adalah istifham, atau ma za ja'aka, maknya itu adalah ma istifham, ma yang digunakan atau man yang digunakan untuk bertanya. Kemudian syarat kedua agar za dikategorikan sebagai isim mausul adalah dia harus difungsikan, dia harus memiliki makna. Jangan sampai dia itu hanya sebagai bagian untuk menyempurnakan makna istifham. Tadi prakteknya begitu. Kalau seandainya kita
artikan manda itu hanya siapa, artinya zaknya itu hanya menjadi bagian dari istifham man, maka berarti zaknya dinonaktifkan, tidak difungsikan. Kalau tidak difungsikan berarti dia bukan termasuk isim mausul. Dan apabila dia difungsikan dalam arti zaknya ini diindependenkan atau dimandirikan, terpisah dari man secara arti ya. Man bermula siapa, itu za seseorang, ja'aka yang datang, siapa za terhadapmu. Kalau diindependenkan atau dimandirikan seperti itu, maka za-nya ini berarti difungsikan. Karena difungsikan berarti dia dikategorikan sebagai isim mausul. Isim mausul yang umum, yang bisa digunakan untuk laki-laki 1, 2, ataupun 3. Atau perempuan 1, 2, ataupun 3. Begitu.